Kenapa udah nggak di DPR Saya ya udah jadi Bang? pengangguran nih. Dari kapan nih jadi pengangguran nih? Iya kan terhitung 1 Oktober kita udah purna, jadi Nah, nggak jadi DPR lagi. Dan mungkin saja nanti Mas Romi bisa lebih pas di situ, karena beliau itu kan tidak hanya kader ideologis ya, dia juga kader biologis. Kalau saya akan kembali, saya pastikan 5 tahun lagi kita akan menang, percaya. di Pileg ya? Di tempat yang sama ini, karena saya petarung, kita nggak bisa membuat semua orang harus suka dengan kebijakan atau dengan perbuatan yang kita ambil. Kalau Ibu Mega yang minta, ya saya serahin kepala saya. Saya pernah punya kejadian yang menurut saya ini nggak fair banget. Apa itu? Ada 2. Pertama yang kejadian menghina orang Sunda. Begitu juga kejadian Prof. Mahfud. Diberikan namanya perampasan aset. Saya akan setuju, tapi apa? Sistem hukumnya harus benar. Aparatnya benar, kalau enggak apa jadi alat kekuasaan. Halo teman-teman, ketemu lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Masih bersama saya Zilvia Iskandar. Dan kali ini Si Paling Kontroversi mendatangkan sosok yang dulu kalau kita lihat kiprahnya di Komisi 3 DPR RI itu luar biasa. Sering banget kalau kita lihat sosok yang satu ini kok kayaknya galak banget ya kalau ngomongin soal hukum. Terus dia juga berasal dari partai yang galak juga, partai banteng gitu ya, PDI Perjuangan. Dan sekarang sudah kita hadirkan di podcast Si Paling Kontroversi Bang Arteria Dahlan. Bang Arteria, selamat malam. Malam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam, kabar baik ya. Bang Arteria sekarang santai banget nih, dari pakaiannya juga casual banget. Kenapa udah nggak di DPR Saya ya udah jadi Bang? pengangguran nih. Dari kapan nih jadi pengangguran nih? Iya kan terhitung 1 Oktober kita udah purna, jadi Nah, nggak jadi DPR lagi. jadi bener lagi nyari kerjaan sekarang Bang? Iya, mau ngelamar saya ke Masa Metro TV. sekelas Bang Arteria nggak ada yang nawarin? Banyak Iya. kali yang udah nawarin kerjaan. Belum, makanya mau minta tolong ini. Bang Arteria, Bang Arteria kita pengen denger nih cerita sesungguhnya. Apa sih yang terjadi sampai Bang Arteria yang kita dengarkan harusnya masuk kembali menjadi anggota DPR periode 2024-2029. Tapi gak jadi dan mundur katanya. Boleh gak diceritain kenapa tuh Bang? Kan udah itu kan. Cerita lah Bang, kita pengen tahu tuh di balik aja. layarnya kenapa tuh Bang? Bicara yang lain aja kan udah kita jelasin. Ayo dong Bang, cerita kenapa dulu nih? Kenapa Bang Arteria sampai legowo, rela untuk mundur? Itu kan hal yang biasa. Hal yang biasa. Kita kan punya kita hidup ini di lingkungan partai. Dan di partai kami itu hal yang biasa seperti itu. Bagi saya kan ini kan kita nggak di situ masih banyak ladang pengabdian yang baru. Dan mungkin saja nanti Mas Romi bisa lebih pas di situ karena beliau itu kan tidak hanya kader ideologis ya, dia juga kader biologis karena beliau itu kan ya cucunya Pak Karno. Jadi saya pikir nggak ada masalah. Saya malah diundang ke sini tadinya udah lupa ya diingat lagi. Bagi teman-teman yang belum tahu nih ya, Bang Arteria itu mundur dari anggota DPR katanya demi Romi Soekarno. Romi Soekarno ini adalah cucu dari Presiden Soekarno ya, anak dari Ibu Rahmawati yang merupakan putri dari Presiden Soekarno. Karena ada kisah mundur demi Terah Soekarno, inilah yang menjadi menarik Bang Arteria. Sebenarnya ada asumsi di luar sana bahwa Bang Arteria bukan merelakan diri untuk mundur, tapi agak semi dipaksa. Nah itu yang perlu kita klarifikasi Bang, benar nggak? Tahu siapa saya kan? Saya mana takut saya dipaksa-paksa, saya lawan. Tapi memang ini betul-betul keputusan yang saya ambil secara sadar. Sadar kenapa ya? Karena saya jangan lihat saya yang sekarang, gitu. Kalau dulu saya juga bukan siapa-siapa, gitu. Mereka yang besarin saya, gitu. Kalau ada kebijakan yang lain, saya terima, saya legowo, nggak ada masalah. Boleh ditanyain ke Mas Romi langsung deh. Itu pembicaraan nggak sampai 5 menit. Saya bilang, oke, Mas Romi, saya nggak ada masalah, tapi pastikan dulu
itu Ibu Sri Rahayu teken. Sehingga apa? Saya tidak ingin, karena kan tiketnya mahal. Orang nyangka kita ini kan nggak jadi ya. Dia lupa 5 tahun ke depan ini kan masih banyak kemungkinan yang terjadi. Saya hanya kasih ini kepada Mas Romi. Kenapa? Karena dia bagian dari keluarga besar Bung Karno. Kalau nggak Mas Romi saya nggak kasih, gitu loh ya. Kemudian yang kedua, saya juga tidak ingin saya tekan duluan, takutnya saya menekan dalam tanda kutip Bu Sri Rahayu untuk tanda tangan, kan nggak bagus juga. Itu aja. Jadi saya udah nggak ada masalah, Sylvia. Oke. Nggak ada masalah. Jadi Bang Arteria yang minta langsung itu memang Mas Romi? Iya, beliau pada saat itu pengen ketemu. Ya, kemudian memang waktu itu saya nggak bisa temuin langsung karena saya lagi umroh ya. Ya udah, setelah itu kita ketemuan. Oke, tadi Bang Arteria menyebut nama Ibu Sri Rahayu ya. Jadi teman-teman pendengar podcast harus tahu dulu bahwa sebetulnya di Dapil Bang Arteria ini berasal dari Dapil Jawa Timur 6. Itu Tulung Agung, Kabupaten Kota Blitar, sama Kabupaten Kota Kediri. Dan di Dapil Jawa Timur 6 ini sebetulnya ada 2 kursi buat PD Perjuangan. Betul ya, Kita Bang kurang Arteria satu ya? hilang satu. Hilang 1. Jadi di urutan pertama itu ada Pulung Agustanto, adiknya Mas Pramono Anung ya, yang mendapatkan suara terbanyak, itu suaranya lebih dari 165.000. Kemudian di urutan kedua itu ada Sri Rahayu, tadi yang disebut oleh Bang Arteria, suaranya itu lebih dari 111.000. Kemudian yang ketiga baru Bang Arteria Dahlan, suaranya 62.242 suara. Baru yang keempat, di peringkat keempat peraih suara terbanyak itu adalah Romi Soekarno, 51.245. Jadi seharusnya kalau misalnya kenapa ini sampai 2 orang yang harus mundur untuk 1 masuk? Penjelasannya bagaimana itu, Bang Arteria? Saya nggak tahu, itu ditanyain sama Mas Romi. Tapi kita nggak mikir sampai ke sana. Kenapa? Kalau di partai itu ya jalani apa yang sudah diputuskan dan percayalah. Percayalah itu loh. Pasti mereka tuh udah ngatur kita semua. Gitu loh. Dan itu yang saya yakini. Mereka udah ngatur. Iya. Maksudnya mereka Udah ini lah, siapa, yang ngatur ini tuh, bagaimana? Yang tahu itu mereka. Makanya saya kok tenang-tenang aja. Ya karena saya serahkan, ya kan? Saya serahkan diri saya itu kepada partai. Dan saya yakin betul, ya kan, partai tahu yang terbaik buat saya. Partai juga punya, ini kan di DPR ini bukan bicara kekuasaan, ini bicara ladang pengabdian, bicara pekerjaan. Wong Mas Romi itu cucunya proklamator, ya. Dia minta jadi anggota DPR, ya dalam tanda kutip nih, ya. Itu dia minta pekerjaan loh. Bukan saya minta jadi orang kaya, saya minta jadi konglo, saya minta jadi apa, itu kita boleh bahas. Dia minta boleh nggak dia berkontribut untuk bekerja di kedewanan, yang menjalankan fungsi-fungsi ke-DPR-an. Saya pikir ya nggak masalah. Sekaligus juga orang biar tahu siapa saya. Kan kekuasaan nggak ada apa-apanya kok. Ya, saya ini lahir dari ayah ibu saya ini guru. Ya, terlahir dan dibesarkan dalam kesederhanaan, Sylvia. Jadi bagi saya tuh hebatnya cuma satu deh. Saya tuh udah terbiasa dalam standar yang minimalis. Jadi orang lain nggak bisa ngadepin saya, saya biasa susah, itu loh. Jadi saya nggak mikirin macam-macam. Sekalipun saya kembali seperti yang kemarin, emangnya kenapa? Uang kemarin itu karena mereka kok. Saya kemarin di DPR ya karena Bu Mega, karena almarhum Pak Taufik. Kalau nggak ada beliau ya saya nggak bisa. Dan ini yang banyak yang orang lain tidak menyadari. Banyak yang orang lain mengatakan dirinya besar, tapi lupa siapa yang membesarkan. Lupa kalau tidak ada yang membesarkan, kita tidak sebesar ini. Kalau saya sih hal-hal yang biasa aja. Ibu saya juga tenang aja. Yang saya khawatirkan kan saya berdua doang nih hidupnya. Ibu saya dengan kejadian itu ya kenapa? Jadi kalau kamu gimana? Nggak ada masalah Bu. Ya udah. Yang penting kalau nggak ada masalah, jalanin aja. Konstituen abang yang milih abang nggak masalah tuh bang? Nah ini yang problemnya. Makanya waktu kami bicara sama Mas Romi, Mas, mohon maaf ya, saya berikan Mas penghormatan. Tapi lakukan buat diri saya juga terhormat. Nah, karena apa? Ya, saya harus meyakinkan konstituen saya. Ya kan? Suara saya tuh nggak 62.000,
Tapi saya tidak mau membahas, saya tidak mau menggugat. Toh kalau saya bahas suaranya cuma 2 kursi juga kok untuk DPR RI, tukeran orang aja. Itu loh. Teman-teman pasukan tim sudah bekerja sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya. Nggak ada yang salah sama mereka, salahnya Arteria Dahlan. Strateginya keliru mungkin. Mereka udah bekerja hebat, jauh lebih hebat dari periode yang lalu. Tapi kan kompetitor juga bekerja juga dengan sangat hebatnya. Nah, sekarang tolong percayakan keputusan saya ini. Saya akan kembali. Saya tidak akan melupakan pasukan, melupakan dulur-dulur, melupakan keluarga kami yang ada di Tulungagung, Blitar, dan Kediri. Suara yang kalian kumpulkan tidak 62.000. Kita hanya nggak punya akses untuk menjaga suara kita. Tapi nggak bisa kita salahin. Ini adalah games, permainan. Salahmu tidak begitu cermat untuk mengawal sampai akhir. Salahmu tidak bisa punya akses. Gitu loh. Saya yakin lah. Jadi saya tuh udah ikhlas. Saya begitu suara saya rendah, itu loh. Saya nggak ada yang saya salahin selain diri saya sendiri. Gitu. Begitu itu juga saya kosongkan ruangan kerja di DPR. Nggak kepikiran lagi saya mau PAW pergantian antar waktu. Apabila nanti nomor 1, nomor 2-nya kenapa-napa ini saya bisa jadi lagi. Nggak ada. Ruangan udah saya kosongin. Saya udah mulai kembali, ini adalah rencana Tuhan yang baru untuk diri saya. Dan mudah-mudahan saya akan yakini itu, ya. Dan mudah-mudahan juga nanti pintu Tuhan akan terbuka untuk ladang-ladang pengabdian yang baru. Itu loh. Ini saya karena diundang begini saya jadi keingetan lagi. Padahal sih saya udah lupa ini. Saya lagi menikmati hidup yang baru ini. Ya, makasih Bang Arteria udah datang. Terima kasih udah kita undang sekali lagi ya. Tapi Bang Arteria, penghormatan yang Bang Arteria maksud untuk diberikan kepada konstituen Bang Arteria itu yang seperti apa ketika Bang Arteria sudah tidak di DPR lagi digantikan oleh Mas Romi? Nggak ada. Jadi dalam konteksnya bukan kita minta dikasih uang, dikasih apa, nggak ada. Tolong jaga kehormatan kami. Ya kan, udahlah kita nggak usah ribut-ribut lagi. Ada yang curang, ada apa. Ya kan, kalau mau gugat saya juga pengen menggugat, tapi tidak saya lakukan. Gitu loh. Saya pengen udahlah ini semua ini ditutup. Ya kan, karena makin diperpanjang, makin kita ributin ini, nggak ada yang untung. Selain apa? Selain podcastnya Sylvia. Iya. Katanya rugi, sayanya rugi. Saya tuh dengar kayak gini sedih lagi sebenarnya kan. Jangan dong Bang. Itu ya Mas Rominya juga nggak enak dan semuanya lah. Nah, tapi saya yakinkan betul saya akan kembali. Dan saya pastikan 5 tahun lagi kita akan menang. Percaya. Di Pileg ya? Di tempat yang sama ini. Karena saya petarung. Kemarin kita percaya. Kita nggak enakan. Ditanya suara gimana, udahlah Bang, percaya sama saya. Udahlah Bang, udah. Besoknya kita turun, bener-bener saya jelimet satu-satu. Nggak ada loh, biarpun saudara saya, teman saya. Udahlah, kita yakin lah. Dan pasukan ini tidak salah. Yang bantuin saya itu luar biasa Mbak. Saya ini bukan orang asli sana. Tapi saya Mbak, kalau nggak 2 minggu aja saya nggak balik ke Dapil, itu saya tuh meriang sama pegel-pegel, kangen. Mungkin saya anggota DPR yang paling sering turun ke Dapil. Gitu. Makanya kalau dapat suara 62.000 ya mohon maaf ya. Bukan saya nggak percaya, tapi saya bilang, sadis banget. Boleh kita dibuat kalah, tapi jangan dipermalukan. Tapi inilah games. Abang yakin dan temuan di lapangan seharusnya lebih dari itu. Iya, tapi kita udah nggak mau ribut. Ya kan, kita udah nggak mau ribut lah. Ini hanya bodohnya kita nggak punya akses. Bodohnya kita terlalu percaya. Bodohnya kita bahwa ternyata yang kita pikir akan ngejaga kita, at the end malah kenapa. Tapi udahlah, kita lupain itu semua. Kita akan tempur dengan semangat yang baru. Ya. Tanpa dendam. Oke, menarik nih. Sebelum kita bahas lebih jauh nanti karirnya Bang Arteria, pekerjaan berikutnya itu apa? Saya mau case close dulu di persoalan yang mundur-mundur ini nih, Bang Arteria. Bang Arteria katanya sempat ingin bertemu dengan Bu Mega. Itu untuk apa, Bang? Ya waktu itu, karena kan Mas Romi juga sebut namanya Mumu atau Bu Mega. Dia bilang, Mas, boleh nggak saya ini mundur setelah ketemu sama Ibu? Nah, karena bagi saya
sekarang aja saya nggak keberatan, gitu loh. Apalagi kalau itu keluarnya dari mulutnya Bu Mega, itu saya senang banget. Penugasan yang sangat mulia, karena kehadiran kami di sini ini ingin ya berbakti kepada ibu dan keluarga. Saya pikir semua anggota DPR RI yang kerja di DPR itu nggak ada pikiran yang lain selain menghasilkan kenangan kebangsaan, ya, karena Mbak Puan sering mengatakan jadikan rakyat menjadi epicentrum setiap gerakan. Kemudian yang kedua, ya kita pengen lihat ibu bahagia, anak-anak yang sudah dibesarkannya, ya kan, udah netes ini, ibu bisa ngelihat ternyata kalian-kalian ini memang layak saya besarkan. Itu juga yang membuat saya nggak mau ribut. Saya diem. Ya ada kejadian ini saya nggak mau. Ini saya kan nggak tahu nih podcastnya tiba-tiba isinya begini, ya kan? Tapi jadi ketemu gak tuh Bang? Jadi ketemu gak dengan Bu Mega? Ya alhamdulillah waktu itu Bu Mega kan lagi di Rusia, jadi memang momennya nggak ada waktu. Sedangkan Mas Romi harus dilantik kan tanggal 1, jadi memang bukannya Bu Mega yang nggak mau ketemu ya, memang waktunya nggak ada. Bu Mega waktu itu lagi di kunjungan ke luar negeri. Tapi nggak masalah lah itu. Ya, bagi Bang Arteria saya yakin sudah tidak masalah Bang, karena Abang juga menegaskan itu berkali-kali ya. Tapi bagi sebagian masyarakat melihat itu seperti jadi pembenaran omongan-omongan negatif terkait dengan politik dinasti. Bahwa bagaimanapun yang lebih diutamakan adalah keturunan sendiri, keluarga sendiri dibandingkan petugas partai, anggota partai yang bukan berasal dari keluarga. Itu bagaimana membela partai dengan adanya kasus seperti ini, orang-orang di luar sana semakin yakin bahwa politik dinasti itu memang benar adanya dan itu yang diprioritaskan dalam partai. Ya, saya pikir politik dinasti dengan kasus ini dalam perspektif apa? Ya kan itu juga banyak tafsir dan juga kita juga punya banyak pembelaan untuk itu. Tapi saya lebih melihat ya gini loh. Dalam hidup ini saya tuh ngalamin 10 tahun. Kalau orang tua saya mengatakan yang penting kamu kerja benar. Kamu yakin yang kamu yakinkan itu kebenaran. Ya, kemudian kamu bilang ke Tuhan, Tuhan, yang saya kerjakan ini benar. Mohon perlindungan. Kalau resultnya akhirnya orang benci kita, ya kan, akhirnya orang kata sinikal atau apa, ya itu namanya kita dapat rezeki yang nggak bagus. Tapi bukan berarti kita lelah untuk melakukan itu, tetap aja. Saya pikir ya seperti itu, nggak masalah. Mau ada orang sebanyak yang senang sama kita juga sebanyak juga yang nggak senang sama kita. Kita nggak bisa membuat semua orang harus suka dengan kebijakan atau dengan perbuatan yang kita ambil. Tapi yang saya lakukan ini saya yakin lah, ini baik bagi semuanya. Dan saya pastikan dengan keterbatasan, karena kan kami tidak punya uang reses lagi, kami tidak punya uang untuk kunjungan lagi. Ya sekarang ini saya sedang bicara sama teman-teman di kantor, ya bisa nggak saya kunjungan, ya kan? Walaupun pakai dana pribadi, saya kunjungan lah, saya ke dapil setahun itu samain sama saya reses. Masih dapat nggak nih marginnya kantor buat mengentertain keinginan saya? Ya mudah-mudahan saya akan tetap 5 tahun ini saya akan kunjungi minimal ya. Yang dulunya tiap minggu atau tiap 2 minggu sekali ya, sekarang saya akan usahakan tiap reses. Dan kepada semua pemilih, semua pasukan-pasukan, yaitu tadi ya, sabar. Oke. Kalian tidak tahu ada rencana Tuhan selanjutnya, mudah-mudahan bagi saya dan bagi teman-teman yang bekerja baik untuk saya selama ini. Jadi akan tetap merawat konstituen. Tapi Bang Arteria, berarti Bang Arteria kan memilih ya sudahlah, tidak mau berpikir lebih jauh penilaian orang soal politik dinasti. Yang penting niat Bang Arteria itu pokoknya bekerja yang baik saja, intinya begitu kan. Nah, tapi Bang Arteria juga menyatakan bahwa pokoknya saya bekerja ini untuk melayani ketua umum dan keluarga besarnya. Ada juga yang bertanya, bukannya fungsi sebagai anggota partai, anggota DPR itu harusnya ya prioritasnya adalah melayani masyarakat, melayani rakyat. Apalagi Bang Arteria sudah dipilih oleh suara tadi 62.000 lebih. Tidakkah itu harusnya menjadi prioritas dibandingkan dengan melayani kepentingan keluarga? Sebenarnya partai. kan kepentingan keluarga, kepentingan Bu Mega yang harus saya layani, itu kan kepentingan rakyat. Nah, pertanyaannya harusnya apakah ada ya perbedaan? Apakah pelayanan terhadap Bu Mega itu menegasikan kita untuk melayani rakyat? Nggak ada kok.
Bu Mega itu perintahnya cuma satu ya, turun, turun, turun. Itulah yang kami lakukan. Jadi kita ini jangan dipikir kita mundur, menegasikan ya kepentingan rakyat, enggak. Rakyat tetap kita layanin. Sekarang ini harusnya saya tetap ke Mas Romi sekarang kan, officially. Tapi di luar itu kan kita masih punya jaring dan jejaring yang masih bekerja sampai saat ini, Sylvia. Jadi jangan dipikir bahwa melayani Bu Mega dan keluarga itu tidak melayani rakyat, karena perintahnya Bu Mega itu nggak ada yang lain selain untuk rakyat. Nggak tahu deh ketua umum yang lain, tapi kalau di PDI Perjuangan ibu itu nggak ada, ya. Ini udah paling melenceng, bicaranya pohon, udahlah, bicaranya alam. Nggak ada yang lain. Yang lain itu adalah bagaimana kita harus turun-turun, bergerak ke bawah, sentuh rakyat, sapa rakyat. Itu pelayanannya. Itu loh. Dan saya yakin kok, nggak tahu ya kalau orang nggak yakin, kalau saya yakin. Maka istilah saya tuh kalau di PD Perjuangan, kalau Bu Mega yang minta, ya saya serahin kepala saya. Orang lain mau ngomong apa terserah. Tapi itulah bukti ya bahwa kita ini, itu yang saya katakan berkali-kali. Partai kita ini dibesarkan oleh pengkhianatan dan adu domba. Kalau mau partai kita besar, jangan ada pengkhianatan. Kalau mau partai ini besar, jangan diadu domba. Ini yang saya mohon juga kepada elit-elit partai. Udahlah, kita punya pengalaman yang panjang tentang itu. Ya. Makanya kalau ada apapun ya, saya udah berserah. Saya punya Tuhan. Ya. Kalau di dunia, saya masih punya yang namanya Bu Mega. Iya kan? Saya masih punya Mbak Puan. Itu loh. Dan saya yakin itu. Dan saya melakukan ini, benar ini. Saya ikhlas. Nggak ada macam-macam. Itu loh. Jadi, Ibu bilang apa, Bang Arteria? Abang kan sangat dekat ya dengan ibu abang. Ibu kandung ya maksudnya, bukan Bu Mega ya. Dengan Ibu Mega ya dekat dengan ibu kandung. Maksud saya ibu kandung yang sudah sedekat itu, Bang Arteria melihat kemunduran diri Bang Arteria dan sudah hampir 10 tahun menjadi anggota DPR, sekarang tidak menjadi anggota DPR lagi, dan itu pun karena mundur demi orang lain. Ibu bilang apa, Bang? Jadi kalau yang saya khawatirkan memang ibu. Iya. Saya khawatir memang ibu. Tapi kan saya bilang, Bu, ya kan, kalau saya nggak jadi anggota DPR gimana? Ya nggak apa-apa. Kan kamu bisa lawyering lagi. Nanti nggak enak loh, ya kan? Karena jadi anggota DPR itu kita ini bisa ngebantu banyak orang. Kalau lawyering hanya membantu orang yang menjadi klien kita. Jadi lebih masif bekerja. Ya nggak apa-apa. Itu. Dan ibu kan juga punya pengalaman tersendiri kan. Bu Rahmawati, ibunya Mas Romi itu muridnya beliau. Udahlah nggak apa-apa ya kan, kita ini bisa seperti ini kan karena mereka. Ibu saya bilang seperti itu. Kalau memang mereka ya kan menarik lagi atau mempercayakan kepada yang lain, nggak apa-apa, percayakan saja kepada mereka. Yang penting kamu kerja benar, kamu jangan berpersepsi macam-macam terhadap Ibu Mega dan keluarga. Saya bilang enggak, saya tetap kok, saya masih sama Bu Mega, saya di PDI Perjuangan. Akan tetap loyal ya? Iya. Oke. Terus Bang Arteria, jadi rencana 5 tahun, apakah sudah pasti ini Bang Arteria akan maju lagi di pemilihan berikutnya 2029? Kalau pasti mudah-mudahan insya Allah. Ya kan? Kenapa? Kita nggak tahu rencana Tuhan ke depan seperti apa. Tapi saya ini orang yang nggak bisa diem. Makanya waktu itu saya minta tolong sama pimpinan saya, Mas Utut sama Mas Bambang Pacul. Saya ini bingung kalau nggak ada kerjaan gitu. Kalau bisa saya diberikan kesibukan. Ya nanti diberikan kesibukan. Tapi bukan dalam konteks kita menjadi apa loh ya. Ya, saya bilang nggak apa-apa, saya bantu-bantu di fraksi juga nggak apa. Iya nanti kita coba carikan. Gitu. Terus yang Bang Arteria bilang akan tetap merawat konstituen Bang Arteria dengan memanfaatkan jejaring yang ada sampai saat ini, itu dengan cara apa Bang? Tanpa adanya fasilitas dari sebagai anggota DPR lagi, akan keluar banyak modal sendiri berarti kan? Ya makanya kita hitung-hitungan ya kan. Yang penting 5 tahun ini kalau bisa kami menyapa dulu. Tidak dalam konteks mengeluarkan program. Nanti kalau program itu kan memang biasanya kan kita gelontorkan kan masif dan besar ya angkanya ya. Kalau sekarang kan mudah-mudahan ya teman-teman keluarga kami yang di daerah pemilihan itu tahu saya kan udah tidak menjadi apa-apa.
Mudah-mudahan juga biasanya orang yang nggak menjadi apa-apa datang aja mereka, orang ini orang Jawa loh, Sylvia. Ya. Orang Jawa itu luar biasa. Hmm. Mereka itu kita baik saja dibayarnya 2 kali baik. Apalagi kalau kita perbuatan kita baik sekali, pastinya keinget. Dan saya yakin mereka itu tidak perlu diberikan apa-apa untuk sekarang karena saya lagi menderita ini nih namanya dalam tanda kutip loh, ya. Pastinya dengan saya hadir aja mereka udah senang. Tapi memang kenapa saya belum bisa hadir? Ya karena kan saya juga tidak mau gaduh. Kalau saya ke bawah dalam posisi yang sekarang ini akan ramai pemberitaan lagi. Ini aja udah lewat, udah tenang, tiba-tiba kena acara si paling kontroversi nih. Jadi saya juga nggak tahu besok akan ada kegaduhan apa enggak. Enggak lah, enggak Kita gaduh coba lah, Bang. jaga itu lah. Oke, berarti rencana Bang Arteria berikutnya apa, Bang? Katanya mau jadi pengacara lagi. Ya, saya kemarin udah ngomong sama Bang Junifer, Bang saya pengangguran, saya minta tolong izin saya diaktifkan kembali karena kan saya cuti ya jadi pengacara. Alhamdulillah Bang Junifer itu nggak ada 1 menit loh ngirim orang bantu kita untuk mengurus izin pengacara. Saya juga mempersiapkan kantor dan juga ya seperti biasa lah kan saya ngisi banyak seminar, banyak diskusi, sekarang banyak podcast ya kan. Ya itulah kesibukan di samping juga dengan ya udah usaha kecil-kecilan. Memang masih kurang sibuk, makanya saya lagi mencari kesibukan yang lain. Makanya nggak kebayang sebenarnya Komisi 3 terutama ya tanpa Bang Arteria, karena Bang Arteria ini termasuk menurut kami dari kacamata wartawan ya. Setidaknya saya melihat kehadiran Bang Arteria di Komisi 3 itu memberikan warna yang membekas. Karena Bang Arteria kan salah satu yang paling vokal. Tapi benar gak sih Bang? Ini kata produserku nih, setahun terakhir kalau diamati Bang Arteria itu lebih kalem dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Ya, jadi Benar gak Bang? Ada apa? Jadi pertama, ya kenapa saya harus berbuat maksimal dan optimal? Karena tiket saya mahal, Sylvia. Saya bukan orang asli sana. Dipilih oleh masyarakat sana. Hanya kepercayaan bahwa saya akan berbuat baik dan bekerja baiklah mereka milih saya. Makanya saya tuh kerjanya luar biasa. Luar biasa banget. 1 tahun pertama itu saya risetnya luar biasa banget. Buat tim lagi. Alhamdulillah belakangan ini karena orang udah pada percaya, semua data itu datang ya udah kayak air bah ke tempat saya. Nah, memang belakangan agak diem kenapa? Iya. Iya kan? Saya tuh bukan agak diem kenapa? Saya kadang-kadang juga bingung sama teman-teman. Saya pernah punya kejadian yang menurut saya ini nggak fair banget. Apa itu? Ada 2. Pertama yang kejadian waktu itu katanya menghina orang Sunda. Ya nggak mungkin lah, 34 menit pembicaraan saya itu isinya bagaimana kita mengkritisi penegakan hukum terkait dengan illegal mining, illegal logging, illegal fishing, kemudian judi on, macem-macem ya perbuatan yang nggak bener lah yang harus kita sikapi. Tiba-tiba dengan begitu mudahnya diplesetkan saya menghina orang Sunda. Begitu juga kejadian Prof. Mahfud yang kemarin. Saya ngomongnya apa, kemudian diplesetkan menjadi apa. Nggak mungkin lah, saya ini pegiat anti korupsi. Saya ini pengen Indonesia lebih maju, lebih hebat lagi ke depan. Saya sedihnya kenapa? Kalau saya, ini orang susah. Nggak punya backup, nggak punya backing, nggak punya orang dalam, nggak punya garis oligarki. Kalau teman-teman, bukan teman-teman media, memberitakan saya sedemikian itu, saya jatuh terhempas, saya mungkin nggak bisa bangun loh. Untung yang bisa kemarin itu saya masih bisa bangun. Maka itu tangan Tuhan tuh bekerja. Saya ingat ayah saya bilang, udah nggak usah takut. Ya, tangan Tuhan selalu bekerja bagi orang yang baik. Maka itu saya istiqomah banget. Saya bilang sama Pak Jaksa Agung, Pak, saya bilang sama pimpinan partai, kalau ada saya salah, saya dihukum. Tapi saya merasa sih tidak salah. Ya kan? Terserah kalau nanti tafsirnya mau saya disanksi atau apa. Ya, alhamdulillah. Tapi saya pun juga akhirnya saya ngerem. Ngeremnya apa? Kita mau berbuat baik sebaik apapun. Ya, dengan kondisi yang seperti ini, akhirnya ya bisa membahayakan kita juga.
Makanya saya membatasi diri, saya hanya ngomong, termasuk juga kejadian dengan Prof. Mahfud kan saya tidak mau lagi doorstop. Saya tidak mau lagi ngomong-ngomong tuh di media. Saya hanya mau ngomong omongan saya yang saya sampaikan di forum rapat kerja dan rapat dengar pendapat. RDPO aja saya udah nggak mau lagi. Saya batasin betul. Saya bilang ya udah kalau memang iklimnya begini, ya maunya teman-teman seperti itu, saya hanya kasihan banyak juga nanti orang-orang yang seperti saya yang punya nawa itunya bagus Sylvia, ya dihantam dengan kayak gitu. Untung saya masih, kata orang ini orang dibunuh-bunuh nggak mati-mati ya. Kasihan banyak orang yang tidak sekuat kami, tidak sekuat saya. Nanti kena yang kayak gitu besok nggak mau ngomong lagi. Kalau saya masih saya suarakan. Itu aja alasannya. Dan ya saya sempat sedih juga tiba-tiba kan ada yang dari PD Perjuangan nggak tahu apa-apa bilang saya dipecat. Pecat tuh ya kan. Nggak apa-apa. Emang ini kan saya buktiin nih. Nggak jadi DPR pun nggak apa-apa gitu loh. Jadi kita nggak pernah takut sama kekuasaan. Kita tidak pernah menghamba kekuasaan. Kami diajarkan harus berani berkata yang benar. Itu loh. Karena kemuliaan juga bagi kita ya untuk mengungkapkan kebenaran. Apalagi tugas kita di DPR kan ya fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting ini memang harus betul-betul nyata, betul-betul hadir. Oleh karenanya anggota dewan itu harus punya warna. Nah, terkait dengan warna dan karakter yang hadir dan dihadirkan itu punya konsekuensi yang namanya kontroversial, yang namanya banyak bacot, yang banyak apa, itu nggak bisa kita ini ya, kita terima konsekuensi. Iya. Berarti Bang Arteria kalau boleh kasih pesan ke anggota DPR, terutama yang di Komisi 3 ya, terutama lagi yang fraksi PD Perjuangan lah, untuk bisa bertahan waras secara mental, tetap berani, tapi juga bertahan berani secara mental, itu apa tips dari Bang Arteria? Ya, saya kan ini mungkin umum ya, anggota DPR itu harus independen dan mandiri. Makanya bukannya saya bilang anggota DPR itu harus orang kaya, enggak. Tapi anggota DPR itu dia harus sudah tidak bermasalah dengan keuangannya. Itu loh. Yang kedua, anggota DPR itu juga harus punya kompetensi. Karena kompetensi itulah yang akan mewarnai dialektika kebangsaan di forum rapat DPR. Apa bedanya kita dengan orang lain? Dengan apa? Dengan kualitas yang kita miliki. Apa itu informasi yang kita dapatkan? Ya kan? Kemudian dengan keilmuan yang kita miliki. Kemudian dengan apa? Dengan tutur kata kita pada saat kita mengutarakan. Yang ketiga, ya, kita harus pastikan semua anggota DPR yang hadir ini punya integritas. Ya kan? Itu yang membedakan kita dengan bukan kita. Rakyat itu kan bicaranya kita sebagai wakil rakyat, representatifnya mereka. Ya kan? Yang bedakan kita dengan yang lain itulah integritas. Nah, ini yang saya katakan. Ya, kita harus jaga itu semua. Kita boleh deh punya PIN DPR. Ya, tapi tanpa 3 itu kita nggak jadi apa-apa, dan kita juga nggak menikmati jadi anggota DPR. Gimana tuh maksudnya nggak menikmati, Bang? Ya nggak dianggap. Ya kan kita bisa lihat banyak juga anggota DPR yang tidak merasakan dia jadi anggota DPR. Kadang-kadang ngomong sama mitranya nggak bisa. Kadang-kadang dia negur mitranya juga tidak, ya nggak peduli deh gitu loh. Nah yang kayak gitu juga ya mudah-mudahan ke depan. Saya dulu zamannya Pak Fahri Hamzah menjadi bagian dari tim reformasi parlemen, dan kita yakin betul parlemen kita makin hari makin hebat. Parlemen kita adalah parlemen yang setiap detik selalu dibully, kerjanya tidur nggak bener macam-macam, tapi parlemen kita lah yang paling produktif. Coba deh bayangin sama parlemen-parlemen yang lain, produk legislasi kita banyak nggak, pengawasan kita banyak banget, berita tentang parlemen kita luar biasa. Artinya apa? Ya, rakyat ini juga nggak bisa nggak ada parlemen. Wong tiap hari ngebicarain kita. Itu loh. Dan ini sebenarnya ya itu tadi ya, orang katanya benci kita, tapi sebenarnya dia senang dan dia butuh juga dengan kehadiran. Nah itulah menjadi modal dasar. Saya bilang sama Bang Fahri waktu itu, ya saya yakin kok ke depan DPR kita ini menjadi salah satu DPR rujukan. Dulu kita punya Mahkamah Konstitusi yang jadi rujukan.
Ya, besok DPR kita bisa jadi rujukan. Siapapun, termasuk dengan DPR-DPR baru yang lahir dari rahim oligarki ini, lo katanya kan, banyak yang itu. Saya yakin kualitasnya makin hari makin bagus. Tadi Bang Arteria mengatakan soal integritas ya, orang menjadi anggota DPR itu harus memiliki integritas yang tinggi. Saya pengen tahu selama Bang Arteria hampir 10 tahun menjadi anggota DPR, ada yang mencoba tidak untuk menggoyang integritas itu? Ya kan, nanti Sogokan lah, apalah, Sylvia tawaran bisa tanya, proyek jangan lah. sama saya. Kalau saya pasti bilangnya kan, pasti saya berintegritas. Tapi coba tanya sama mitra-mitra kami, ya kan? Dari yang bawah, tanya deh. Saya tuh kalau ngebantu orang ya saya bantu. Saya pernah nggak bantuin orang mau jadi polisi, mau jadi jaksa, mau jadi pegawai kumham? Pastinya saya yakin nggak pernah. Kenapa? Karena saya haramkan itu. Saya pengen anak petani bisa jadi polisi, bisa jadi jaksa. Yang saya lakukan hanya nih ya, membantu mereka setelah mereka jadi polisi. Ke tempat yang pas bagi mereka, yang memang menjadikan haknya. Kadang-kadang juga tempat yang harusnya jadi hak karena dia nggak punya jaringan, nggak punya apa, dia tersingkirkan. Itu dalam konteks itu. Pernah nggak saya minta uang? Nggak ada tuh. Makanya kalau ditanya, ini habis saya berhenti DPR, saya ngapain? Saya nggak tahu sejujurnya, Sylvia. Tapi saya juga yakin, masa sih, ya kita udah banyak selama ini ngebantuin orang ikhlas, nggak pakai apa-apa, nggak pakai embel-embel. Ya, bukannya saya minta bantuan mereka, Tuhan tuh nggak kasih jalan ke saya. Dan saya hanya yakin itu, walaupun ini 20 hari kok belum ada jalan yang titik terangnya, tapi bagi saya nggak apa-apa. Itu loh. Itu loh. Tanya deh, nah bagi pimpinan-pimpinan pernah nggak saya minta-minta proyek? Tanya sama Pak Tito, bahkan Pak Tito tuh tegas waktu itu ngomong, hanya Dinda ini yang nggak pernah minta-minta kerjaan sama saya. Saya enggak, kalau saya ngomong saya banyak minta, saya nggak bisa ngomong keras lagi. Abang nggak minta tapi ada yang mencoba mau ngasih gak? Apa? Ada yang mencoba mau ngasih Nggak gak? tahu saya. Kalau orang ngasih kode-kode mau ngasih itu kan kita berasa, Bang. Itu. Hah? Iya. kita Pernah nggak berasa? tahu. Udah ini. Pastinya udah terbukti lah. Nanti ditanyakan sama mereka-mereka itu. Itu loh. Jadi nggak merasa. Saya hanya minta tolong saya diperhatikan saat pemilu, bukan minta uangnya. Nah, dijagain, ya, walaupun nggak dijagain kan gagal juga, nggak apa-apa. Ini Apa juga, problem utama pileg kita kali ini, Bang Arteria? ya kita mengatakan kalau kita ini punya Pancasila, sila keempatnya kerakyatan. Kerakyatan itu kan artinya demokrasi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, orang-orang yang takut sama Tuhan, ya, tahu norma, tahu etika, tahu adat istiadat, hikmat dan kebijaksanaan. Orang-orang yang kompeten di bidangnya, yang paham betul menyelesaikan masalah dalam permusyawaratan perwakilan. Makanya kamu berkumpullah, bermusyawarah, tentukan orang-orang itu. Sekarang ini sistem kita kan one man, one vote, one value. Saya dari awal saya udah bilang sama Mas Bambang Pacul, kalau saya ada Mas Romi, ada Mas Pulung, saya pasti nggak kepilih. Kenapa? Yang satu Royal Family, yang satu lagi orangnya adiknya Mas Pram. Saya udah nggak ada harganya di dapil karena itu mereknya, brandnya udah brand-brand internasional kan. Sedangkan saya ini masih brandnya masih lokal pun juga belum jelas. Iya, lokalnya juga belum jelas. Nah, kalau saya dihadirkan dan di itu, kasihan nanti orang yang bekerja dengan kita. Saya nggak mungkin maksa, bantu saya dong. Pasti mereka ingin ke orangnya Mas Romi. Karena apa? Yang mau jadi ketua partai, yang mau jadi bupati, yang mau jadi apa, pasti ke Mas Romi, ke Mas Pram. Mereka lebih dekat dengan kekuasaan. Dari awal saya udah yakin, saya mungkin tidak terpilih. Saya ngomong. Tapi disuruh kerja, saya kerja mati-matian. Coba nanti lihat tuh IG saya semua apa yang sudah kami lakukan. Kita mati-matian juga. Itulah kesetiaan dan loyalitas kita kepada partai. Tapi bagi saya tuh nggak ada penyesalan. Nggak menyesal tapi harus diubah gak, Bang, sebenarnya? Ya, makanya saya kemarin menyatakan, saya tidak, ada dua teman saya namanya Tia dan Rahmat. Mereka memilih jalan yang berbeda. Karena saya katakan, saya juga berbeda.
Saya ini berbuat seperti ini karena kita beda. Saya itu yang besarin Ibu Mega dan almarhum Pak Taufik. Yang bimbing saya 10 tahun di sini namanya Mbak Puan. Kebayang nggak kalau saya harus melakukan perbuatan seperti teman-teman itu loh. Mereka ini menggugat KPU ke PT UN ya Menggugat Bang? partai lah. Partai. Ya kan? Partai itu kan ketua umumnya Bu Mega. Iya. Kalau kita, ya kan, Bu Mega kita gugat, kan seperti apa, ya kan? Ya pastinya Bu Mega sedih juga. Kalau marahnya Bu Mega pasti, tapi yang saya katakan, dan saya lebih mempercayai itu bahasa saya. Saya percaya kok sama pimpinan, saya percaya sama Bu Mega. Saya sayang sama beliau, saya nggak mau di akhir hayatnya Bu Mega itu punya pikiran negatif tentang saya. Atau saya dibilang saya udah dibesarkan kok tidak mau nurut sama beliau, itu aja. Tapi kalau dalam sistem pemilihan legislatif kita, haruskah itu diubah Bang? Karena kan banyak sekali testimoni bahwa Pileg 2024 itu yang paling brutal. Ya, kalau harus dirubah, saya pikir kita bicaranya jangan jadi tukang sapu yang baik. Selalu kita bicara di hilir aja. Hulunya apa? Hulunya itu kita udah salah. Nggak ada lagi yang namanya one man, one vote, one value diterjemahkan dalam demokrasi langsung selangsung-langsungnya seperti ini. Kami menyarankan waktu itu bagaimana dengan mempergunakan nomor urut. Kayak saya, misalnya saya nggak disukai nama partai, kan saya bisa ditaruh di nomor 7. Iya kan? Nomor 8. Tapi karena saya, ya kan, yakin saya punya suara, begitu saya ditaruh di nomor 7, saya bisa dong ke tempat partai lain. Satu. Partai pun tidak akan berani semena-mena untuk memasang nomor 1 di orang yang nggak laku. Sebenarnya nggak ada masalah dengan sistem demokrasi yang seperti yang kita usulkan pada saat persidangan MK. Tapi kan pilihannya kemarin memang betul-betul one man, one vote, one value. Ya, semua dengan segala ilmu dan caranya bermain sehingga terkesan demokrasinya brutal, pemilunya sangat bermasalah. Itu kita yang ciptain sendiri kok. Ini masalah pilihan. Ke depan kalau kita mau model seperti ini lagi, saya pastikan nggak ada triadalan yang bisa kepilih lagi. Nggak ada lagi anak-anak yang orang biasa bisa kepilih. Kenapa? Orang terbutakan kok. Terbutakan dengan pengaruh kekuasaan, terbutakan dengan pengaruh dominasi uang. Sehingga yang namanya kompetensi, yang namanya kualitas DPR atau parlemen itu makin jauh dari harapan. Saya hanya kalau ini semua pilihan. Kalau rakyat kita mau berbenah, ya kalau kita semua elit-elit politik ini mau demokrasinya, mau DPR isinya orang-orang yang lebih baik, ya kita buat sistem yang bisa mengakomodir bahwa orang-orang yang dinilai baik itu bisa dihadirkan dan kemungkinan bisa dipilih. Kalau sekarang kan nggak ada bedanya, yang penting banyak-banyakan temen, siapa aja bisa kepilih gitu loh. Bahkan orang yang tidak mengenal lapangan, lingkungan, dan baru lahir sekalipun di dunia politik bisa kepilih. Wong modalnya cuma one man, one vote, one value. Banyak-banyakan teman sama banyak-banyakan duit ya Bang? Nah iya, gitu. Bang, masih ada tidak sisa pekerjaan di Komisi 3 DPR itu yang menurut Bang Arteria harus banget tuntas di DPR periode ini? Sebut saja nih ya Bang, kalau kami menilainya harusnya RU perampasan aset. Kalau bagi Bang Arteria itu sepenting itu tidak untuk menuntaskan RU perampasan aset? Ya, kalau saya termasuk orang yang beranggapan semakin banyak undang-undang, rakyat tidak diuntungkan. Yang untung apa? Yang untung itu adalah penegak hukum. Nah, saya lebih menyarankan perbaiki dulu yang namanya sistem hukum. Perbaiki dulu yang namanya aparatur penegak hukum. Baru kita bicara undang-undangnya. Undang-undang kita ini sudah sangat melimpah, Sylvia. Saya hanya bicarakan korupsi, kita punya pidana umum, suap juga udah diatur. Kemudian kita punya namanya undang-undang tindak pidana korupsi. Ada 30 perilaku koruptif. Yang paling banyak di dunia tuh di Indonesia loh. Undang-undang Tipikor, perilaku koruptif ya. Korupsinya makin jadi. Kemudian ditambah lagi dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Ya. Sekarang mau yang namanya perampasan aset. Tahu nggak? Ya. Konstruksi berpikirnya, ya, undang-undang umum yang KUHP ini
belum cukup, maka kita ciptakan yang spesial. Karena extraordinary kita buat yang namanya tindak pidana korupsi. Kalau sulit ngebuktiinnya, baru kita pakai yang namanya undang-undang pencucian uang. Sekarang ini udah kebablasan, orang pemalsuan apa pakai TPPU semua. Yang korupsinya nggak pernah pakai TPPU, dikit sekali. Nah, kemudian lagi diberikan namanya perampasan aset. Saya akan setuju, tapi apa? Sistem hukumnya harus benar, aparatnya benar. Kalau nggak apa jadi alat kekuasaan. Bahaya banget, gitu. Nyari salah nggak dapat di undang-undang pokoknya, pakai TPPU, pakai perampasan aset. Ini bukan hanya gaduh ya, bisa jadi perang saudara. Ini yang saya katakan, saya akan dukung, tapi kami lebih cinta NKRI. Saya akan dukung manakala sistem hukum kita sudah baik, manakala aparat penegak hukum kita sudah bisa ya profesional dan berintegritas. Nggak jadi alatnya kekuasaan lagi. Kalau begini, ngeri. Nggak kena di tindak pidana umum, cari tindak pidana korupsinya. Nggak kena di tindak pidana, cari TPPU-nya. Nggak kena TPPU-nya, dirampas asetnya. Ngeri banget. Ya. Penegakan hukum, tindak pidana korupsi, pemberantasan korupsi harus kita lakukan. Tapi negara kesatuan Republik Indonesia, eksistensinya itu harga mati dan harus kita pertahankan dengan apapun juga. Saya tidak mau berdebat, itu kan produk sana untuk pelemahan kita. Dipikirkan, benar nggak ngomongan saya? Tapi saya nanti dibilang tidak populer, namanya kontroversi lagi mengatakan seperti itu. Jadi saya katakan kita akan dukung kalau infrastrukturnya sudah bisa baik. Tapi kalau mau nunggu infrastrukturnya baik itu sampai kapan, Bang? Percaya dong, sekarang nggak percaya. Iya, nggak percaya. Hari ini lah. ada kejadian loh. Hari ini Apa tuh? kepilih yang namanya Pak Ketua Mahkamah Agung, Pak Narto. Jadi saya masih yakin yang mulia Hakim Agung di Mahkamah Agung sana, yang katanya korupsi, yang katanya nggak benar, yang kata apa, ini pada saat milih kok bisa milih. Saya bukan katakan Pak Julius nggak baik, tapi akhirnya terpilih Pak Narto, yang saya berkali-kali katakan itu adalah penjaga moralnya Mahkamah Agung. Jadi udah, kita harus bangun optimisme. Semua orang pengen berubah, Indonesia pengen lebih baik lagi, bukan bolanya aja lebih baik, ya hakimnya lebih baik, dan mereka sudah buktikan hari ini. Itu loh. Dan saya juga berterima kasih, mudah-mudahan Mahkamah Agung bisa semakin kompak, ya, semakin bisa. Saya pikir ini kepulihan tingkat kepercayaan publiknya terhadap Mahkamah Agung luar biasa. Ya, ingat loh, saya tidak mengatakan yang tidak terpilih itu tidak baik. Ya. Yakin Sylvia, ya, ini kita bergerak maju. Kita kenapa begini? Kenapa kita pesimis? Karena televisi kita, media kita, ya, beritanya yang serem-serem aja tentang Republik ini. Coba di TV-TV yang lain, nggak pernah tuh ada bicara pembangunan jembatan, pembangunan jalan, siswa berprestasi. Ini yang harus kita rubah. Kita jangan lagi bicara mengenai gibah. Kita bicara kesalahan, tapi kita bicara membangun. Apa itu? Ada prestasi siswa kita. Oke. Ada macam-macam. Kalau bicara optimisme ya, Bang Arteria, tidakkah kalau misalnya RU perampasan aset itu menjadi undang-undang, itu akan semakin meningkatkan optimisme kita terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini? Iya, pola berpikirnya, ya, kita baru pakai undang-undang perampasan aset, manakala kita nggak bisa ngebuktiin ini si orang pakai undang-undang tipikor. Susah ini ngebuktiinnya. Sekarang udah kita bilang, oke, kalau gitu kamu pakai undang-undang TPPU, pencucian uang. Dilihat aliran uangnya, dilihat beneficial ownernya siapa. Ya kan? Dikasih keringanan lagi nih penyidik-penyidik kita. Itu loh. Sekarang kok disuruh nggak mikir, pokoknya apa, pakai undang-undang perampasan aset, yang penting rampas dulu. Buktiin belakangan. Ini yang mau kita lakukan. Ini yang mau kita lakukan. Apa ini yang baik? Kita sudah punya instrumen. Instrumen apa? Sita. Itu dari zaman bahla, zaman dulu sudah punya. Pakailah instrumen itu. Anda nggak ini sita dulu. Cukup sebenarnya pakai instrumen-instrumen itu, Bang. Pakai, kan demi kepentingan penyidikan. Ya kan, apa kekhawatirannya? Anda tahu nggak? Orang dirampas, ya, orang dibeslah, ngelepasnya itu juga repot.
Ngelepas Sita aja repotnya minta ampun. Tempatkan diri kita pada semua tempat. Jangan dari posisi kita sebagai pencari keadilan, lihat orang yang koruptor ini enak banget, iya gitu loh. Tapi pada posisi mereka kita tempatkan, gitu loh. Kok harus ditempatkan? Ya karena kita harus berlaku adil, karena mereka manusia juga. Wah nanti Arteria Dahlan tidak populer, ya nggak apa-apa. Ini yang saya katakan, mudah-mudahan 5 tahun, 10 tahun lagi omongan saya itu bisa dipakai. Nggak bisa kita membuat hukum pada saat jiwa kita sedang benci. Apa yang terjadi? Euforia undang-undang tindak pidana korupsi. Undang-undangnya banyak, paling banyak perilaku koruptif yang dihadirkan, tapi efektifnya enggak. Itu. Oke. Terakhir, Bang Arteria, kan kita mendengar bahwa kemungkinan besar PDI Perjuangan itu akan bergabung mendukung pemerintahan Prabowo. Dengan informasi itu, kita jadi berpikir bahwa wah nanti di DPR tidak ada lagi yang namanya partai oposisi, meskipun sebagian mengatakan memang tidak ada istilah oposisi dari dulu. Tapi intinya semuanya akan seragam warnanya. Apakah benar nanti DPR akan menjadi tukang stempel saja kalau misalnya tidak ada semua partai itu bergabung mendukung pemerintah? Ya, jadi pertama kita juga harus kembali lagi ya optimis. Saya melihat kejadian 2 hari ini, festivalisasi yang dihadirkan oleh Pak Prabowo ini begitu luar biasa. Pemanggilan calon menteri dan calon wakil menteri. Beliau itu menang, beliau itu merangkul. Yang dia rangkulnya itu semua yang senang sama dia, yang setengah senang, sama yang bekas musuhnya. Itu saya masih melihat apa ya? Kita ini bisa jadi bangsa yang besar loh. Itu loh. Dan ini mudah-mudahan ya dengan yang model begini, saya yakin segala masalah ya akan mudah terselesaikan. Mengenai kekhawatiran kalau semuanya dirangkul, nah, jadi nanti nggak ada yang bersikap kritis dong. Siapa bilang di DPR itu nyatuin kepalanya susah banget. Walaupun udah janjian nih kita ngomong begini ya tetap aja belok-belok itu loh. Jadi jangan takut ya. Kekritisan ya, akal sehat itu selalu hadir dalam rapat-rapat di DPR. Nggak ada itu yang bisa ini. Karena apa? Saya yakin betul ya, epicentrum semua gerakan itu adalah kepentingan rakyat. Siapapun partai politiknya nggak akan mau meninggalkan itu. Selain itu tidak populer, yang kedua kepercayaan rakyat terhadap partainya akan hilang. Mudah-mudahan ya, Sylvia, saya yakin. Saya bukannya orangnya pihak sana, tapi saya melihat yang dibangun oleh Pak Prabowo ini dalam menjelang tanggal 20 ini membuat kita semua kagum. Mudah-mudahan kebersamaan itu bisa dipertontonkan selama 5 tahun. Karena kalau saya lihat Pak Prabowo itu kan ingin mengatakan demikian loh. Yang saya bagi ini kerjaan, masalah. Ya kan? Bukan bagi kekuasaan saja. Bukan bagi kekuasaan saja. Nah ini yang nggak pernah kita pikirin. Selama ini mungkin kita berkuasa ngekep sendiri. Tapi beliau mengajarkan kita, dia kasih tahu, ini ada, yuk kita kerjain bareng-bareng. Karena ini bukan kekuasaan semata loh. Ini adalah kewajiban dan janjimu untuk mensejahterakan rakyat 5 tahun ke depan. Jadi pendapat pribadi Bang Arteria, PDI Perjuangan ya sebaiknya memang bergabung mendukung pemerintahan Prabowo. Saya tidak boleh berpendapat. Uang DPR saya sudah dicopot itu loh. Jadi saya tidak bisa mundur maksudnya. Salah ngomong sendiri nanti copot. Mundur saya ralat nih ya, mundur. Nah kemudian itu bukan kewenangan saya, karena kewenangannya ada pada DPP partai. Mana yang terbaik? Kita ini petugas partai, kita ini prajurit. Yang jelas kita siap melaksanakan penugasan. Oke, baik. Terima kasih Sama-sama. Bang Arteria. Mudah-mudahan segera ketemu kerjaan baru ya Bang. Iya. Doain ya. Yes. Sukses terus buat Bang Arteria. Nanti kapan-kapan kita undang lagi kalau sudah ada pekerjaan barunya ya. Oke, thank you Bang Arteria. Sukses selalu teman-teman. Sekian episode Si Paling Kontroversi kali ini bersama dengan Bang Arteria Dahlan. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Dah.